Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Widya Putri dengan NIM 2020-301 dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mat far'i. Nah, apa itu mat far'i? Jadi, mat menurut bahasa artinya panjang, sedangkan far'i menurut bahasa artinya cabang. Mat far'i menurut istilah adalah hukum bacaan panjang yang terjadi karena terdapat hamzah, sukun, tasydid, dan wakaf. Mat far'i sendiri bercabang, ada bacaan mat far'i karena bertemu hamzah. Bacaan mat far'i karena bertemu hamzah sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama mat wajib mutasil, yang kedua mat jaiz munfasil, yang ketiga mat silah tawilah atau mat silah kubro, dan yang keempat ada mat badal. Kemudian yang pertama ada mat wajib mutasil, yaitu hukum bacaan mat wajib mutasil terjadi apabila mat tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, kemudian kasroh bertemu ya, dan doma bertemu wawu, kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah yang berharokat fathah, kasroh, dan doma dalam satu kata. Cara membaca mat wajib mutasil adalah dengan dipanjangkan 4-6 harokat. Contoh mat wajib mutasil yaitu bisa dilihat pada kalimat di bawah alladzina hum yura'un. Jadi di situ terdapat huruf ro yang berharokat fathah dan alif, kemudian bertemu dengan hamzah yang berharokat dhammah dalam satu kata. Kemudian ada contoh yang kedua alladzina ja'u. Di situ ada ja yang berharokat fathah, kemudian ada alif yang berharokat fathah juga, kemudian bertemu dengan hamzah yang berharokat dhammah dalam satu kata. Jadi ini masuk pada mat wajib mutasil. Kemudian yang kedua ada mat jaiz munfasil. Hukum bacaan mat jaiz munfasil terjadi apabila mat tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, kemudian kasroh bertemu ya, dan dhammah bertemu dengan wawu, kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah, tetapi tidak dalam satu kata. Cara membaca mat jaiz munfasil adalah dengan dipanjangkan 4-5 harokat. Jadi mat jaiz munfasil sendiri ini kebalikan dari mat wajib mutasil yang tadi. Contoh mat jaiz munfasil ini bisa dilihat pada kalimat di bawah, yaitu qalu innama. Jadi di situ terdapat huruf lam yang berharokat dhammah, kemudian bertemu dengan wawu, kemudian ada alif, dan bertemu dengan hamzah yang berharokat kasroh, tetapi tidak dalam satu kata. Qalu satu kata dan innama satu kata. Jadi katanya terpisah. Kemudian contoh yang kedua ada waqala lahum khajanatuha alam ya'tikum. Itu terdapat huruf ha yang berharokat fathah, kemudian ada alif dan ada hamzah yang berharokat fathah, bertemu tetapi tidak dalam satu kata karena kata natuha sendiri dan kata alam sendiri. Kata natuha satu kata dan kata alam satu kata, jadi tidak dalam satu kata. Nah, ini termasuk mat jaiz munfasil. Yang ketiga yaitu mat silah tawilah atau mat silah kubro. Hukum bacaan mat silah tawilah atau mat silah kubro terjadi apabila ada hadamir di antara dua huruf berharokat bertemu dengan hamzah. Cara membaca mat silah tawilah yaitu dengan dipanjangkan 4-5 harokat. Contoh mat silah tawilah itu bisa dilihat pada kalimat di bawah ta'wilahu illallah. Jadi di situ terdapat huruf hadamir bertemu dengan hamzah. Hadamir berharokat dhammah bertemu dengan hamzah berharokat kasroh. Kemudian contoh yang kedua ada bihi imanukum. Jadi di situ terdapat huruf hadamir yang berharokat kasroh, kemudian bertemu dengan hamzah yang berharokat kasroh juga. Jadi ini masuk pada mat silah tawilah atau mat silah kubro. Kemudian ada mat badal.
Hukum bacaan mad badal terjadi apabila ada hamzah bertemu dengan mad. Mad badal terjadi apabila ada dua buah huruf hamzah dan huruf hamzah yang pertama berharokat sedangkan huruf hamzah yang kedua sukun atau mati, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf alif, waw, atau ya. Cara membacanya yaitu dengan dipanjangkan dua harokat. Contoh mad badal yaitu bisa dilihat pada contoh di bawah. Terdapat huruf hamzah yang berharokat fathah, kemudian yang kedua ada hamzah yang berharokat sukun. Nah, hamzah yang berharokat sukun diganti dengan alif yang berharokat fathah. Kenapa diganti dengan alif? Karena dilihat pada huruf yang pertama yaitu alif berharokat fathah. Karena fathah berpasangan dengan alif, maka hamzah yang berharokat sukun tadi diganti dengan alif. Kemudian contoh yang kedua ada hamzah berharokat dhammah dan yang kedua ada hamzah yang berharokat sukun. Hamzah yang berharokat sukun diganti dengan huruf waw. Kenapa diganti dengan huruf waw? Karena melihat pada hamzah yang pertama berharokat dhammah. Karena berharokat dhammah, maka hamzah yang kedua harus diganti dengan huruf waw. Kemudian yang ketiga ada hamzah yang berharokat kasroh, kemudian hamzah yang kedua berharokat sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf ya. Kenapa diganti dengan huruf ya? Karena diketahui hamzah yang pertama berharokat kasroh. Karena berharokat kasroh, maka diganti dengan huruf ya. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada bacaan mad far'i bertemu dengan sukun. Bacaan mad far'i bertemu dengan sukun sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sukun arid. Sukun arid sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu mad arid sukun dan mad lin atau mad lain. Kemudian yang kedua ada sukun asli. Sukun asli sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mad lazim mukhaffaf ilmi dan yang kedua mad lazim mukhaffaf harfi. Yang pertama yaitu ada mad arid lis sukun. Secara istilah mad arid lis sukun adalah bacaan panjang yang disebabkan huruf mad yakni alif, waw, atau ya bertemu wakaf sehingga harus berhenti. Cara membaca mad lis sukun yaitu dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat. Jadi bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, juga bisa 6 harokat. Contoh mad arid lis sukun bisa dilihat pada kalimat di bawah yaitu maliki yaumiddin. Jadi kata din di situ merupakan mad arid lis sukun karena terdapat huruf ya yang disukunkan karena wakaf. Kemudian contoh yang kedua yaitu ya ayyuhal kafirun. Nah, kata kafirun di situ merupakan mad arid lis sukun karena terdapat huruf mad yaitu waw yang disukunkan karena wakaf. Nah, itu masuk pada mad arid lis sukun. Kemudian masuk pada mad lain. Hukum bacaan mad lain terjadi apabila wawu dan ya bertanda sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah dalam satu kalimat. Dan setelahnya huruf yang disukunkan karena wakaf. Cara membacanya yaitu dengan dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, juga bisa 6 harokat. Contoh mad lain bisa dilihat pada kalimat di bawah yaitu ila fihim rihlata sita'i was-shaif. Jadi kata shaif di situ termasuk mad lain karena terdapat huruf ya bertanda sukun, kemudian sebelumnya ada huruf so yang berharokat fathah dan sesudah huruf ya ada huruf fa yang disukunkan karena wakaf. Nah, itu masuk pada mad lain. Kemudian pada contoh yang kedua ada falyabudu rabb hadzal bait. Jadi
kata bait di situ termasuk mad lain karena terdapat huruf ya bertanda sukun, kemudian sebelumnya ada huruf ba yang berharokat fathah, dan sesudah huruf ya terdapat huruf ta yang disukunkan karena wakaf. Nah, itu masuk pada mad lain. Kemudian masuk pada mad asli. Mad asli sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mad lazim mukhafaf ilmi. Hukum bacaan mad lazim mukhafaf ilmi terjadi apabila huruf hijaiyah bertemu dengan mad tabi'i seperti alif, ya atau wawu yang tadi. Kemudian diikuti oleh tanda baca sukun dalam satu kata. Cara membacanya yaitu dengan dipanjangkan 6 harokat. Jadi contoh mad lazim mukhafaf ilmi bisa dilihat pada kalimat di bawah, yaitu al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi kata mad lazim mukhafaf ilmi terdapat pada al-ana. Jadi di situ ada huruf alif yang berharokat fathah bertemu dengan huruf lam yang bertanda sukun dalam satu kata. Nah, itu dibaca 6 harokat. Itu masuk pada mad lazim mukhafaf ilmi. Nah, selanjutnya masuk pada mad lazim mukhafaf harfi. Hukum bacaan mad lazim mukhafaf harfi merupakan ejaan pada salah satu huruf muqatta'ah seperti nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Kemudian huruf tersebut tersusun dari 3 huruf dan pertengahan dari 3 huruf tersebut adalah huruf mad dan setelahnya terdapat huruf sukun. Contohnya pada lafaz nun. Nah, nun di sini tersusun dari 3 huruf, yaitu ada nun yang berharokat dhamma, kemudian ada huruf mad yaitu wawu, dan ada huruf nun yang bertanda sukun setelahnya. Kemudian ada lafaz shad. Shad juga sama, tersusun dari 3 huruf, yaitu ada shad yang berharokat fathah, kemudian ada alif, dan ada huruf dal yang bertanda sukun setelahnya. Kemudian ada lafaz qaf. Qaf juga sama, tersusun dari 3 huruf, yaitu ada huruf qaf yang berharokat fathah, kemudian ada alif, dan ada huruf fa yang bertanda sukun setelahnya. Kemudian ada lafaz hamim. Mim sendiri tersusun dari 3 huruf, yaitu huruf mim yang berharokat kasroh, dan ada huruf mad yaitu ya, dan ada huruf mim yang bertanda sukun setelahnya. Nah, itu masuk pada mad lazim mukhafaf harfi. Setelah itu kita masuk pada bacaan mad far'i bertemu dengan tasydid. Nah, bacaan mad far'i bertemu dengan tasydid sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada mad lazim mutsaqal kilmi dan yang kedua mad lazim mutsaqal harfi. Yang pertama yaitu mad lazim mutsaqal kilmi. Mad lazim mutsaqal kilmi terjadi apabila huruf mad tabi'i yaitu alif, ya, dan wawu bertemu tasydid asli. Ciri dan hukum mad ini memiliki tanda atau simbol berupa garis lengkung seperti gambar bendera yang berada di antara huruf hijaiyah mad tabi'i yang bertasydid. Cara membacanya yaitu dengan dipanjangkan 6 harokat. Contoh mad lazim mutsaqal kilmi bisa dilihat pada kalimat di bawah, yaitu wajadaka dolang fahada. Jadi di situ ada kata do. Kata do di situ harus dipanjangkan 6 harokat karena ada huruf mad tabi'i yang berharokat tasydid sesudah kata do. Jadi harus dibaca 6 harokat. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu walad dolin. Nah, jadi di situ ada kata do. Kata do di situ harus dipanjangkan 6 harokat karena ada huruf mad yaitu alif yang berharokat tasydid sesudah kata do. Jadi di situ sama dibaca 6 harokat. Jadi itu termasuk pada mad lazim mutsaqal kilmi.
Selanjutnya ada mad lazim mutsaqal harki. Hukum bacaan mad lazim mutsaqal harki terjadi apabila huruf mad yaitu alif, ya, dan waw bertemu dengan huruf muqatta'ah seperti nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim yang berharokat tasydid dalam satu kalimat. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 6 harokat. Contoh mad lazim mutsaqal harki itu bisa dilihat pada kata alif lam ra. Jadi huruf lam di situ harus dibaca 6 harokat. Kemudian ada kata alif lam mim shad. Jadi huruf lam, huruf mim, dan huruf shad di situ harus dibaca 6 harokat. Nah, itu termasuk pada mad lazim mutsaqal harki. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.